Hai teman sekalian, pasti kalian pernah melihat gambar seperti ini ya. Ini adalah Quick Response Code atau lebih dikenal dengan nama QR Code. Nah, dalam QR Code ini bisa menyimpan beberapa link ataupun mungkin misalnya pesan rahasia itu juga bisa. Jadi silakan disimak video ini bagaimana cara membuat QR Code. Nah, sebelum kita membuat QR Code, saya perkenalkan dulu ya mengenai QR Code ini. Apa sih bedanya dengan barcode? Nah, ini yang sebelah kiri adalah namanya barcode. Pasti kalian pernah lihat atau sering lihat bahkan pada beberapa produk yang berbentuk batang seperti ini. Untuk barcode itu menyimpan lebih sedikit data dibandingkan dengan QR Code. QR Code itu bisa menyimpan 350 kali data lebih banyak dibandingkan dengan barcode. Kemudian untuk QR Code sendiri itu bisa dilakukan scan dalam berbagai macam arah dibandingkan dengan barcode yang harus dilakukan scan dengan tegak lurus atau satu arah saja. Kalau terbalik tidak bisa terbaca angkanya atau kode yang tersembunyi. Nah, kalau misalnya QR Code mau dari berbagai macam sisi terbalik-balik juga tetap bisa akan terbaca. Kemudian, untuk melakukan scan QR Code cukup hanya dengan menggunakan kamera handphone kalian saja. Nah, saya akan perlihatkan berbagai macam penggunaan umum pada QR Code. Yang pertama adalah bisa dimasukkan ke dalam kartu nama yang bisa di-scan, kemudian akan keluar informasi pemilik kartu nama. Kemudian yang kedua bisa digunakan untuk scan produk, untuk informasi produk. Jadi setelah kita scan akan keluar informasi produk yang ada dalam kemasan seperti ini. Kemudian bisa dimasukkan ke dalam hal yang lain seperti ini, misalnya undangan. Jadi setelah kita menerima undangan seperti ini, kita tinggal scan kodenya, kemudian akan keluar informasi tentang undangan tersebut, baik orang yang mengundang, tempat, waktu, dan lain sebagainya. Kemudian bisa juga ini digunakan untuk hal-hal yang lain seperti ini adalah kupon diskon di supermarket, kemudian ada juga mungkin untuk media sosial seperti Twitter, Facebook, dan lain sebagainya, Instagram ya, dan lain-lain. Jadi kegunaannya banyak sekali, tidak terbatas seperti pada barcode yang hanya bisa menyimpan kode-kode angka saja. Untuk mempermudah pembayaran juga bisa, nanti akan saya jelaskan pada video yang lain khusus untuk pembayaran ini. Nah, langsung aja ya, kita ke Google. Kita cari dengan kata kunci QR Code Generator. Bisa dengan kata kunci yang lain, tapi saya biasanya pakai ini. Nah, ada muncul beberapa pilihan. Nah, di sini terlihat ya sebelah kanan ini ada contoh-contoh yang bagus-bagus QR Code-nya. Ada beberapa pilihan, saya pilih yang pertama ini yang QR Code Generator. Nah, ini ada beberapa pilihan. Di sini ada teks, ada URL, ada kontak, ada juga di situ phone, ada SMS juga. Jadi nanti kalau misalnya kita akan membuat QR Code, kita pilih yang di atas ini, kemudian nanti tinggal QR Code-nya itu terlihat berubah, itu berarti yang kita masukkan untuk dijadikan QR Code itu. Contohnya kita akan membuat free text. Contohnya ini bisa jadi pesan tersembunyi ya. Kalau misalnya mau mengungkapkan ini I love you, kita bisa bikin QR Code tulisan I love you, kemudian diminta untuk seseorang scan. Ini seperti ini ya. Ini saya coba scan dengan menggunakan HP. QR code-nya kita buka kamera. Kemudian kita langsung scan. Ya, akan muncul di atas itu tulisan
I love you ya, suruh dibuka di web browser. Ini karena di iPhone itu Safari otomatis, jadi kita buka di Safari. Jadi seperti itu ya. Kemudian saya akan contohkan untuk membuat QR code URL. URL itu alamat web ya, atau web address. Coba saya akan buka alamat channel YouTube saya. Nanti akan saya ambil alamat channelnya. Ya, ini dia, kita copy. Kemudian kita paste di sini. Nah, di sebelah kanan QR code-nya sudah berubah. Ini adalah QR code dari channel YouTube saya. Nanti akan kita coba scan dengan menggunakan HP. Ya, ini adalah QR code-nya. Saya buka kamera, langsung kita arahkan kamera di QR code-nya dan akan muncul open in YouTube. Jadi karena ini YouTube, jadi langsung terbuka di aplikasi YouTube. Jadi dalam QR code itu sudah tersimpan beberapa informasi ya. Kalau YouTube berarti dia langsung ke aplikasi yang dituju. Jadi seperti itu ya. Ini untuk URL atau alamat web. Ini juga bisa digunakan untuk alamat web yang panjang sekali. Jadi untuk menyingkatnya biar orang nggak susah, kita menggunakan QR code. Setelah ini kita coba alamat QR code generator yang lain yang bisa untuk di custom. Nah, ini situs yang lain yang bisa kita gunakan untuk membuat QR code. Di sini lebih banyak lagi pilihannya. Ada vCard, teks, ada SMS, ada juga di sini PDF. PDF juga bisa ya dijadikan QR code. Saya paste di sini alamat channel YouTube saya, dan ini adalah hasilnya QR code-nya. Kita bisa customize di bawahnya itu. Contohnya misalnya warnanya kita mau ubah. Nah, ini pilihan warnanya. Kita bisa pilih sesuai dengan keinginan kita. Saya mau coba pilih warna ini aja, orange. Ini ada pilihan-pilihan jenis isinya dalamnya. Bisa diklik-klik, dicoba-coba. Kemudian kalau misalnya udah selesai, kita unduh di sini. Tapi kalau belum selesai juga kita masih bisa menambahkan logo. Tapi kalau logo kita harus register dulu ya. Kita daftar. Daftarnya free. Free-nya untuk kalau nggak salah 7 hari. Kita nggak usah register dulu ya, kita cari QR code generator yang lain. Kita cari yang nggak usah pakai register dulu. Ini QR code monkey, ini bagus, saya udah pernah coba pakai ini ya. Kita sama juga, ini pilihannya lebih banyak lagi nih. Di atasnya nih ada YouTube, ada Bitcoin, ada macam-macam di situ. Nah, kita pastekannya di sini URL-nya YouTube saya. Itu ada YouTube ini, udah ada menu YouTube-nya. Kita tinggal set color-nya. Kita bisa ya, ada gradasinya ya. Jadi kita bisa lebih leluasa untuk menentukan jenis atau untuk membuat QR code-nya. Nah, di sini kita bisa upload logo, upload image-nya. Di bawah tersedia berbagai macam logo, tapi kalau kita mau pilih sendiri, kita upload image. Kita ambil, saya mau ambil yang logo watermark yang sudah pernah saya punya. Bisa gambar, bisa tulisan, bisa apapun. Nah, ini biasanya watermark yang sering saya gunakan untuk di video YouTube. Kita tinggal uploadkan di situ. Setelah ini di uploadkan, nanti kita tinggal create QR code. Kita klik. Nah, akan muncul
tulisan logonya di tengah. Tapi biasanya kalau misalnya QR code itu sih bagusnya pakai logo ya, kayak yang YouTube atau mungkin Instagram. Nah, di sini ini yang di bawah sini. Tapi nggak apa-apa, ini untuk latihan saja. Kalau misalnya kita mau ganti gambar, bisa juga. Jadi bebas, bisa tulisan apapun, gambar apapun. Nah, ini gambar foto juga bisa. Jadi tidak terbatas hanya pada logo saja seperti ini ya. Ini foto, ini juga pernah jadi watermark di YouTube saya. Jadi itu ya, kita ganti lagi. Kita bisa gonta-ganti kalau di sini free tanpa kita harus berlangganan. Karena ada beberapa QR code generator yang meminta kita untuk berlangganan. Tapi kalau misalnya berlangganan itu fiturnya lebih banyak. Jadi kalau misalnya seperti ini pojok-pojokannya yang ini kan ada kotak-kotak, bisa diganti dengan segi-segi yang misalkan agak oval atau gimana. Kemudian kita bisa langsung download hasilnya dalam bentuk PNG dan kita bisa gunakan setelah itu. Setelah ini saya mau coba menggunakan teks yang panjang yang rencananya akan saya sembunyikan dalam QR code. Saya akan copy paste sebuah teks informasi yang agak panjang. Saya nanti copy dari sini. Ini adalah Google Support. Saya akan coba copy informasi yang ada di sini, akan saya buat QR code. Ini adalah petunjuk untuk AdSense ya. Nah, saya paste di sini, kemudian saya ganti warna, saya custom seperti yang tadi sebelumnya. Kemudian saya akan merubah logonya. Saya pilih logo ini. Oke, kemudian kita buat atau kita generate QR code-nya. Nah, seperti ini. Nah, semakin banyak tulisan yang dimasukkan, semakin banyak informasi yang dimasukkan ke dalam QR code ini, maka tampilannya akan menjadi lebih rumit seperti ini. Nah, banyak sekali di dalamnya itu mungkin tersimpan banyak ini ya, apa kode-kode rahasia di situ, tulisan-tulisannya. Nah, kita akan mencoba bagaimana kalau kita scan QR code ini, hasilnya seperti apa. Nah, kita coba arahkan kamera handphone, kita buka kamera dulu, kita arahkan ke QR code ini, ya akan langsung diarahkan ke Safari atau browser. Nah, ternyata langsung keluar di sini ya informasi yang tadi disebutkan di dalam QR code, yaitu tentang submit text information. Nah, isinya sama dengan apa yang kita apa yang saya kopikan tadi, isinya sama dengan yang di sebelum di QR code. Jadi begitu ya teman sekalian, untuk membuat QR code simple, tapi kalau misalnya untuk yang lebih rumit lagi, untuk pembayaran online itu harus ada standarnya, Indonesian Standard. Jadi nanti ada namanya QRIS atau KRIS, itu untuk biasanya untuk perbankan atau mungkin untuk usaha-usaha tempat usaha yang menggunakan pembayaran scan QR code. Nanti akan saya bahas setelah mungkin di video lainnya.